Semakin kalian dikenal, makanya upload terus, upload Ya. aja tiap hari. Isinya nggak penting, udah upload aja Isinya terus, nggak penting. upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Di video kali ini saya ingin membuat tutorial cara menginstal Windows 7 dari awal kita menginstal sampai selesai. Nah, sebaiknya sebelum kita melakukan penginstalan Windows yang diakibatkan mungkin Windows error atau kena virus segala macam, hal yang perlu disiapkan adalah sebagaimana satu. Nih, saya udah nulis nih. Satu, siapkan flash disk berukuran 4 GB atau 8 GB ya. Seperti ini, pokoknya flash disk 4 GB minimal atau 8 GB recommended. Ya, yang siap untuk diinstal ke flash disk. Usahakan flash disknya asli. Ya, oke. Yang kedua, itu persiapkan file ISO Windows yang akan diinstal. Sebagaimana kalian ingin menginstal Windows 7, persiapkan nih seperti ini. File ISO dari Microsoft Ori-nya atau mungkin kalian suka yang crackan. Itu bebas ya, tergantung pribadi masing-masing. Pokoknya siapkan ini file ISO dari filenya, OS-nya, Windows-nya. Nah, yang ketiga, persiapkan juga tools installer Windows. Jadi kita akan memasang ini file ISO installan Windows ke dalam flash disk. Flash disk seperti ini menggunakan aplikasi atau menggunakan tools. Nah, toolsnya di sini saya mencontohkan ada dua tools. Yang pertama ini Rufus, mungkin semua orang hampir tahu Rufus. Yang kedua ini Universal USB Installer. Saya terangkan dulu ya. Kalau Universal USB Installer ini umumnya dipakai untuk menginstal MBR ya, MBR Legacy. Nah, yang belum tahu MBR Legacy cari aja di Google. Jadi kalau menggunakan Universal USB ini khusus untuk MBR UEFI, ibaratnya cara gampang dah ya. Nah, ini kalau Rufus, kalian juga nanti bisa cari tutorial di YouTube. Rufus ini bisa menginstal sebagai GPT UEFI atau MBR Legacy. Jadi nanti si Windows-nya ini, contoh misalnya Windows 10 gitu kan atau Windows 8, itu sudah banyak laptop-laptop motherboard komputer yang sudah tidak support dengan versi Windows dan versi BIOS sebelumnya. Jadi harus menggunakan Rufus. Oke? Nah, nanti kita akan tutorialkan ya cara memasang Windows-nya ke flash disk. Yang keempat, kita harus menyiapkan software atau aplikasi dasar. Jadi sebelum kita menginstal ulang, jangan sampai nanti ketika sudah terinstall ulang Windows kita, tapi dalamnya kosong, nggak ada Firefox-nya, Mozilla, Microsoft Office, nggak bisa main game segala macam. Kenapa? Karena kita udah main Timpa aja gitu kan. Pastikan kita persiapkan dulu software-software seperti ini. Sebagai contoh, ada WinRAR ya nggak, minimal tuh misalnya ada WinRAR atau Need Speed Monitor, CCleaner atau nih apa VLC Media gitu kan untuk membuka video, atau Google Chrome, Firefox untuk menjalankan browser atau dan segala macamnya ya. Nanti bisa kalian ikuti kira-kira software apa aja yang mesti kalian install setelah kalian menginstal Windows. Lanjut. Dan yang kelima, siapkan driver Alphard atau auto driver atau driver pack. Maksudnya gini, misalnya ya, ketika kalian menginstal Windows 10 dan kalian awam nggak tahu apa-apa ada masalah driver, di fitur Windows 10 itu ada yang namanya auto driver. Jadi cukup komputer kalian yang sudah baru terinstall Windows, hubungkan komputer itu dengan internet. Nah, si Windows tersebut akan mencari driver awal-awal ya yang mungkin menurut dia stabil, akan diinstalkan sendiri ke komputer kalian. Jadi kalian nggak usah ngedownload driver dari website vendor atau kalian pakai driver pack. Itu kelebihan Windows 10 ya, walaupun mungkin cuman driver awal-awal. Nah, namun ketika kalian menggunakan Windows 7 ya atau versi Windows yang sebelumnya itu tuh udah nggak ada yang support lagi gitu. Nah, jadi kalau kalian menggunakan Windows 7, ada baiknya sebelum kalian menginstal ulang Windows kalian download driver dari websitenya. Jadi misalnya motherboard kalian soketnya apa, serinya apa, atau laptop kalian serinya apa, di situ nanti di websitenya ada keterangannya download versi Windows 7 64 bit dan download semua drivernya kayak chipset dan VGA LAN segala macam audio. Nah, atau misalnya kalian punya internet kencang di rumah nih, kalian juga bisa menggunakan yang namanya nih seperti ini nih, driver pack solution. Nah, ini bisa kalian download yang mungkin sekitar gede 17 GB atau kalian bisa menggunakan driver pack online. Yang menurut saya driver pack ini lumayan stabil lah, drivernya bagus dan juga drivernya banyak yang terbaru gitu kan. Nah, yang keenam, siapkan tools mini Windows atau DLC boot, HBCD dan sebagainya. Yang intinya adalah, nah si HBCD ini, HBCD nih, fungsinya adalah ini mini tools ini akan bisa kita install ke flash disk yang nanti kalau komputer kita error atau kita mau menyelamatkan data, ya copy paste file dari harddisk lama ke harddisk baru sebelum kita menginstal ulang, kita bisa menggunakan DLC bot. Supaya apa? Supaya data kita lebih aman gitu kan. Mungkin kalau kalian masih awam tentang DLC bot atau HBCD segala macam, ada videonya di deskripsi atau di channel saya gitu ya tentang DLC bot.
Nah, langsung aja ya kita mulai cara menginstal file Windows ini ke dalam flash disk menggunakan aplikasi Rufus. Saya recommended aplikasi Rufus, takutnya flash disk kalian bekas menginstal GPT, UEFI, nanti ketika kalian masuk ke GPT atau UEFI jadinya gagal gitu kan. Nah, ini saran saya menggunakan Rufus. Yuk langsung aja flash disknya akan kita colokin ke komputer dulu. Nah, di sini flash disknya udah saya colokin ya. Terlihat flash disk 16 GB kosong. Nama flash disknya Aromi karena udah diformat oleh saya ya. Nah, langsung aja kalau flash disk udah dipasang, langsung kita buka Rufusnya, kita klik 2 kali. Nah, di dalam Rufusnya di bagian atas ada yang namanya device. Ini kalau kita klik, ini dia akan lari ke flash disk kita nih. Flash disk kita kan drive G ya, tuh masuk tuh flash disk kita 16 GB. Lalu di bagian boot selectionnya kita klik, kita pilih yang paling bawah disk or ISO image karena emang kita nginstal pakai file ISO. Nah, kita klik, lalu kita bagian select. Di bagian select ini nanti kita akan disuruh mencari di mana kita tempat naruh file ISO instalannya. Di sini saya naruh di sini. Nah, contoh di sini ada 2 buah file ISO. Yang di atas ini Windows 7 64-bit cracked ini ya udah dimodifikasi oleh hacker ya, nggak recommended. Yang di bawah ini ada Windows 7 SP1 IO Microsoft. Ini Windows 7 yang bawaan Microsoft masih original. Sebagai contoh kita pakai yang bawah ya, yang masih ori, kita open. Kalau udah dipilih seperti ini, di bagian partition scheme-nya kita bisa pilih MBR ya, karena nggak ada pilihan lain. Mungkin kalau di bagian Windows 10 ada yang namanya GPT ya, untuk di sininya UEFI. Nah, karena nggak ada pilihan lain kita klik aja ya untuk Windows 7. Lalu di bawah ada ini ntar flash disk kita namanya seperti ini, nggak usah masalah, nggak usah dirubah. File sistemnya akan dipaksa jadi NTFS. Kalau kita mau format, nggak apa-apa kita format aja. Kenapa? Supaya make sure ya flash disk kita yang akan kita install nanti bersih dari virus segala macam. Dan MBR-nya ya takutnya kan flash disk kita bisa dipakai macam-macam, takutnya biar bisa running ya secara normal MBR-nya. Langsung kita start karena statusnya udah ready. Start. Ya, ini akan minta konfirmasi lalu kita oke. Kita tunggu aja sampai proses selesai. Nanti kalau proses selesai nanti kita bisa close aplikasinya segala macam dan kita bisa nginstal langsung ke komputer. Ya, proses penginstalannya hampir selesai. Nah, proses penginstalan Windows 7-nya ke flash disk sudah berjalan normal, sudah selesai, lalu kita close. Nah, berarti sekarang flash disk kita ini sudah terformat ya secara MBR untuk penginstalan Windows 7. Oke ya, langsung aja sekarang flash disknya kita cabut, kita eject dulu. Berarti sekarang flash disk ini udah bisa kita install ke komputer. Langsung aja ya kita install ke komputer menggunakan flash disk ini. Kita mau menjalankan instalan flash disknya ke komputer. Pertama-tama flash disknya kita colokin dulu di belakang. Ya, setelah flash disk dicolokin, sekarang kita nyalain komputernya. Kita tunggu sampai komputer nyala, lalu kita masuk BIOS ya. Tekan delete. Nah, di dalam BIOS kita masuk ke bagian boot priority. Nah, tiap BIOS beda-beda ya settingannya, letak settingannya. Pokoknya intinya kita akan masuk ke bagian boot priority supaya apa? Supaya ketika komputer baru dinyalakan, dia lari ke flash disk. Nah, ini kan ketika komputer dinyalakan, dia booting priority-nya hard disk WDC Blue. Kita akan pindahkan ya supaya sekarang SanDisk ya, ini flash disknya. Lalu kita save. Yes. Ya, dia masuk BIOS. Sekarang dia sedang meloading si flash disk. Coba kalau ada tulisan begini kita enter. Nah, dia lagi masuk ke dalam mode instalan. Pokoknya kalau ada tulisan kayak gitu kita enter aja. Ya, sekarang mode penginstalan siap dimulai. Sekarang kita mau coba ya untuk cara yang kedua. Untuk cara yang kedua masih sama ya, flash disknya udah dicolokin ke komputer, lalu komputernya kita nyalakan. Yang membedakan ketika nanti komputernya nyala, kita mencet F12. Kita masuk ke bagian boot menu. Nah, sekarang kita udah masuk ya ke dalam boot menu. Intinya sih tiap motherboard laptop itu beda-beda tombolnya ya. Kebetulan di komputer saya tombolnya F12. Ada tanda plusnya ya, kita klik di bagian hard disk, kita enter. Di dalamnya udah masuk tuh USB, HDD, SanDisk. Nah, ini flash disk kita nih, flash disk buat instalan Windowsnya di dalam boot menu. Nah, kelebihannya kalau kita pakai boot menu, kita tinggal colokin flash disknya, lalu tekan F12 atau apa ya. Lalu kita bisa pilih kita mau loading kemana. Nah, kalau kita masuk ke boot priority yang tadi, itu kan harus ngerubah-rubah BIOS ya. Dengan cara seperti ini kita nggak usah ngerubah-rubah BIOS. Sekarang kita enter. Oke, kita enter lagi.
dia akan masuk ke mode penginstalan gitu kan. Lebih simpel daripada kita harus men-setting BIOSnya. Nah, sekarang kita udah masuk ya ke dalam mode penginstalan. Untuk penginstalannya kita nggak pakai komputer ini sebagai contoh aja. Sekarang kita matiin dulu komputernya. Nah, pastikan sebelum kita nginstal Windows 7, komputer kita jangan sampai terhubung dengan internet. Nih kabelnya udah kita cabut ya, kabel internetnya. Nah, untuk yang pertama-tama untuk tahap penginstalan kita milih bahasa ya. Bahasanya saya rekomendasi Inggris aja, semua bahasa Inggris semua. Lalu kita next. Di sini kita pilih install now. Nah, untuk pemilihan Windowsnya kita pilih yang Windows 7 Ultimate 64 bit. Lalu kita next. Di sini kita checklist ya di bagian I accept the license. Kita next lagi. Lalu di bagian bawah kita pilih di bagian custom advance di sini nih. Nah, sekarang ini partisi 320 GB nya udah kedetek ya karena masih kosong partisi harddisknya. Nah, ini belum dialokasi, kita pilih drive option. Lalu kita new. Nah, sekarang rencananya harddisk ini mau saya belah menjadi 2 partisi. Yang pertama 50 GB untuk Windows, yang sisanya untuk game dan data. Lalu kita pilih dulu ya 50 GB untuk Windowsnya, berarti 51200 MB alias 50 GB. Ya. Nah, lalu di bagian kedua kan ada nih disk 0 unallocation space. Kita new lagi, ini sisanya ya, sisa yang gak kepake dari harddisknya. Kita apply. Nah, sekarang loh, kok Bang partisinya jadi ada 3? Tadinya kan maunya 50 GB untuk Windows dan sisanya untuk harddisk game dan data gitu kan. Nah, ini di partisi pertama ada 100 MB. Ini sistem reserved, nama partisinya itu berisi boot manager. Saran saya ketika kita nginstal Windows mau 7 atau 10 menggunakan partisi MBR, saran saya boot manajernya harus disatukan dengan si C. Nah, jadi boot manager harus disatukan dengan C. Begini caranya, di bagian C kita delete lagi, kita oke. Nah, sekarang kan C-nya yang 50 GB udah jadi unallocation space ya, artinya partisi kosong. Nah, lalu kita klik di bagian partisi yang pertama, kita pilih di bagian extend supaya disatukan ya, yang tadi 50 GB-nya ya, apply. Oke. Nah, sekarang harddisk kita partisinya menjadi 2, yang di atas 50 GB, yang bawahnya sisanya untuk Windows. Nah, tujuan apa? Kalau kita menyatukan boot manager dengan C, untuk proses pembackupan dan perestoran itu menjadi lebih mudah gitu kan. Nah, oke ya, sekarang kita klik partisi yang 50 GB-nya, 50 GB lebih 100 MB. Kita klik lalu kita next. Dan sekarang proses penginstalan sedang berlangsung dan video ini mungkin akan saya skip ya, saya cepet-cepetin. Iya, 100% expanding Windows files-nya udah berhasil. Sekarang mungkin akan installing fitur, installing update, lalu setelah itu restart beberapa kali. Nah, sekarang kita akan merestart ya. Flash disknya kita cabut ya. Nah, ini flash disknya udah dicabut ketika komputer akan untuk restart pertama kalinya. Dia masuk BIOS lagi. Nah, sekarang proses installnya dilanjutin ya untuk yang completing installation. Ya, dia mulai lagi ya, setup starting service. Setup will continue after restarting your computer. Nah, jadi dalam proses penginstalan ini komputer kita akan beberapa kali merestart ya, itu sesuatu yang normal. Pokoknya kita tunggu aja sampai nanti benar-benar udah bisa masuk ke desktop. Setup is preparing your computer for first use. Nah, ini udah nyampe tahap ini ya. Setup is checking video performance. Ya, sekarang penginstalannya sudah berhasil ya. Di sini kita langsung disuruh bikin user. Usernya saya saran user aja lagi. Terus nama komputernya PC strip user. Nah, ini rekomendasi dari saya, kenapa? Supaya nanti kalau kalian mau install di PC lain lebih gampang ya, apalagi ntar di prep. Oke, begini aja namanya, kita next. Kita next juga, tapi terserah, itu bisa kalian isi sesuka hati kalian ya untuk nama usernya. Di sini produkinya, lisensinya kita skip aja. Lalu kita pilih Ask Me Later. Lalu untuk time zone sesuai dengan lokasi kalian ya. Kalau kita kan WIB nih, WIB itu +7. Oke, lalu kita next.
Windows is finalizing your setting. Iya, kita sudah masuk ke bagian welcome. Preparing your desktop. Oke kawan, ini kita udah berhasil ya masuk desktopnya. Nah ini tampilan Windows 7 64 bit kalau baru aja diinstal. Jadi Windows ini masih kosong ya. Sekarang bisa kita lihat di sini. Lalu bagian komputer kita pilih properties. Nah nih bisa kalian lihat ya. Ini Windows 7-nya masih trial ya, belum aktivasi. Kalau kalian lihat seperti ini. Nah jadi kalau udah nginstal seperti ini, berarti sekarang kita boleh untuk main setting-setting atau menginstal beberapa software-software dasar, lalu driver segala macam. Oke ya, langsung aja kita lanjut videonya ke video selanjutnya. By the way, ini sekitar 15 menit penginstalannya ya, dari awal sampai kelar. Nanti videonya akan saya skip-skip ya, mohon maaf ya. Yuk, langsung aja kita lanjut ke proses selanjutnya. Oke kawan, jadi ini ya kondisi Windows kalau baru selesai diinstal ulang. Ya nggak ada apa-apanya ya. Tuh masih kosong di desktopnya. Nah untuk di bagian partisinya bisa kalian lihat, ini sistem reserved adalah berisi Windows ya dan boot manager yang baru aja diinstal. Nah ini kalau dilihat nih seperti ini. Nah D-nya, ini kan D-nya belum berformat NTFS ya. Sekarang kita format dulu, karena kan kita pecah ya. Terus quick format, yes, oke. Ya, nah ini udah selesai ya. Nah sekarang D-nya udah bisa dibuka nih. D-nya kosong. Terus kita namain dulu deh. Ini Win7. Kita namain. Yang ini kita namain game dan data. Lalu kita masuk ke bagian control panel. Dalam control panel kita masuk di bagian system and security. Lalu masuk di bagian change user account control setting. Ini kita bawahin dulu ya. Kita ke bawahin supaya dia nggak rewel. Yes. Terus di bagian sistem, kita masuk di bagian sistem, kita masuk ke bagian sistem proteksi. Nah, di sini kan udah kebaca nih drive D-nya sama C-nya. Nah, ini di bagian sini kita klik lalu kita configure. Nah, untuk mematikan si auto restore ya, sistem restore. Kita yes. Kita oke karena kita nggak butuh dengan ini semua. Kita itu kalau mau nge-backup aja gitu, nggak usah pakai sistem restore. Lalu untuk sementara ini jangan ada yang dirubah dulu ya. Untuk sementara ini jangan ada yang dirubah. Sekarang kita mau nginstal beberapa software dasar. Pertama-tama kita mau nginstal software dasar dulu. Nah ini softwarenya udah saya siapkan ya, udah di copy dari flash disk. Yang pertama kita nginstal WinRAR dulu. Nih WinRAR nih. WinRAR atau 7-zip boleh ya. Kita install di WinRAR yang 64 bit. Install, done, oke, selesai ya. Nah, dengan kita menginstal WinRAR, beberapa file-file yang terkompres seperti ini bisa kebaca. Lalu WinRAR. Yang kedua, kita nginstal apa istilahnya ya? Mau itu Power ISO atau Ultra ISO itu mesti diinstal ya. Wajib. Kalau untuk Windows 7 wajib. Kenapa? Karena di Windows 7 itu kita nggak bisa mounting file ISO sembarangan, nggak kayak di Windows 10. Setelah itu kita nginstal apa nih? Bebas ya untuk menggunakan Teracopy atau enggak. Sebagai contoh saya menginstal Teracopy. Ini Teracopy saya install. Saya ini dapat dari internet ya. Nanti untuk keaslian software, keaslian Windows itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau kalian emang suka nge-crack atau kalian mampu beli software yang asli itu silakan, balik lagi ke pribadi masing-masing, kesanggupan kita masing-masing. Lalu kita install Need Speed Monitor, kita ekstrak, enggak usah, kita klik aja 2 kali, masuk ke yang 64 bit. Kita install, next, I accept, next, install, finish. Nah ini Need Speed Monitor itu untuk menampilkan kecepatan internet di pojok kanan bawah monitor. Seperti ini nih, seperti ini ya. Nah ini nanti bisa ada kecepatan internet kita terdeteksi di sini di pojok kanan bawah. Nah seperti di atas smartphone. Lalu kita nginstal si cleaner boleh, atau nginstal apalah ya, boleh ya. Terus VLC. Ini untuk nonton video. Menurut saya menggunakan VLC untuk menonton video itu lebih bagus daripada pemutar video bawaan si Windows. Makanya kita wajib menginstal VLC. Browsernya saya lebih suka Google Chrome ya daripada Firefox.
Udah dibuka 2 kali, harusnya berjalan. Halo Google Chrome, di manakah kau berada? Sudah berjalan kah instalannya? Ya. Nah, udah berjalan Google Chrome-nya. Nah, ini langsung terbuka ya. Oke, get started. Skip. Set as default browser. No thanks. Nah, ini kita udah berhasil menginstal si Google Chrome-nya. Lanjut kita nginstal di bagian flash player. Ini flash player penting gak penting ya, mesti diinstal. Walaupun kita nggak pakai Explorer, kita nggak pakai Firefox, kita install aja. Kita nginstal Firefox juga enggak. Oke, kita install. Never check auto update. I have read agree. Never check for update, done. Oke, selesai. Nah, sekarang kita mau nginstal DirectX ya. Nah, ini bebas ya, mesti kalian download. Entah itu download yang berbentuknya file DLL-nya ngampar, mau bentuk yang udah jadi file exe seperti ini, file aplikasi. Bebas, yang penting udah terinstall, oke. Nah, ini untuk Microsoft Windows atau Microsoft Office, ini terserah kalian ya, mau pakai 2007, 2010, 2013 atau segala macam, atau kalian suka ngebajak atau original, balik lagi tuh ke pribadi masing-masing. Silakan kalau mau install. Terus untuk Net Framework ini bisa kalian pilih ya. Minimal itu untuk Windows 7 itu ya 4.5 dah ya. Sekarang kita nginstal Net Framework yang 472. Nah, ini bebas ya. By the way, untuk kalian yang pakai Windows versi lama, saran saya mentok di 452. Ya. Kenapa saya pakai yang ini kok bisa berjalan? Karena ini tuh bukan bawaan Windows, ini bawaan si driver pack. Istilahnya dia cuma ngasih file-file pentingnya langsung dimasukin ke dalam Windows-nya. Oke ya, sudah berhasil. Oh enggak, masih nginstal. Masih dalam proses penginstalan. Iya, proses penginstalan NetFrame-nya udah berjalan dengan normal ya. Nah, sekarang kita menginstal Visual C++. Saya biasanya nyebut ini tuh kayak jamu-jamuan nih. Banyak kan tuh ya file-filenya ya. Nah, ini bisa kalian download di internet. Kita ada ini sih, ada autorannya. Kita klik sekali di atas. Ini nanti terinstall semua ya. Di bagian vCredit-nya nih, vCredit 8664 yang dari tahun 2005. Nah, karena beberapa software, banyak juga software yang meminta aplikasi ini gitu. Harus ada aplikasi ini yang sudah terinstall. Nah, udah selesai ya nginstal vCredit-nya. Lalu kita nginstal si antivirus ini, Semadap nih. Kita nginstal Semadap ya, minimal lah Semadap antivirus ada di komputer kita. Nah, ini kita checklist, kita pasang. Kita selesai, nanti Semadapnya terbuka sendiri. Ya, ini Semadapnya terbuka sendiri ya. Ini yang paling baru Semadapnya. Kita masuk ke bagian setting. Di sini kita hilangin aja, centangnya nggak penting ya. Terus di bagian apa lagi? Oh ya, di bagian pojok kanan bawah. Di pojok kanan bawah kita klik kanan ya di sini ya. Nah, ini kita klik kanan. Lalu kita izinkan program exe permanen. Saran aja sih, ini saran dari saya. Klik kanan lagi. Ini permanen ya. Nanti hasilnya seperti ini kalau dilihat. Nah, ini seperti ini ya. Oke. Lanjut kita nginstal spesi. Customize, ini install. Kita tutup, nggak apa-apa, nggak usah dijalanin. Kalau mau pakai si cleaner nggak apa-apa ya, lebih bagus ya. Ini untuk ngebersihin sampah. By the way, ini beberapa software aplikasi yang di sini bukan yang paling baru ya. Jadi kalau kalian mau download yang paling baru nggak apa-apa, download aja gitu kan. Nah, ini hanya sebagai contoh aja. Saya juga biasanya kalau emang ada proyek install atau mau bikin file backupan sysprep, pasti saya udah update filenya gitu ya, kayak yang terbaru. Sekarang kita mau lihat aplikasi apa aja yang udah kita install. Di sini ada banyak ya, ada NetFrame, Microsoft Office, Ultra ISO dan lain-lain. Lalu di bagian fitur, ini masih pakai Internet Explorer 8 karena Windows 7-nya yang jadul awal-awal.
Terus net frameworknya udah ada nih ya, nih 3.5.1. Kalau di Windows 10 kan kita mesti ribet, mesti install dulu. Kalau di Windows 7 memang udah include di dalamnya. Include. Oke. Terus di bagian control panel home, kayaknya kita nggak ngerubah dulu ya. Kalau saya nggak ngerubah dulu, tapi kalau kalian tanpa membackup, tanpa melakukan sysprep, langsung aja ya kalian setting ini. Karena saya mau melakukan backup dan sysprep dulu. Kita skip videonya ya. Oke kawan, sekarang kita mau install driver kawan ya. Bisa kita lihat di sebelah kanan bagian device manager. Di device manager ini ada tanda kuning seperti ini. Artinya apa? Artinya si Windows tidak bisa memberikan driver untuk dia. Oke, langsung aja ya. Untuk itu maka kita kasih dia driver dari driver pack solution. Nih yang 17.4.5. Nah, kenapa nggak pakai yang kanan? Padahal yang kanan ini yang terbaru tahun 2020. Sementara ini tahun 2016. Menurut saya ini lebih stabil ya. Oke. Untuk driver audionya kita ngambil dari website motherboardnya langsung. Untuk driver VGA kita mau ikut aja deh dengan driver pack ya. Yuk langsung aja kita contohkan. Kita klik kanan di bagian ini, lalu kita mounting dengan aplikasi Ultra ISO mount drive E, sehingga dia akan muncul di sini nanti. Nah udah muncul kan. Nah sekarang kalau aplikasinya udah muncul, kita bisa klik kanan di bagian aplikasi driver packnya, lalu run as administrator. Oke, berarti sekarang kita sedang masuk dalam proses penginstalan driver. Ini sudah terbuka ya driver packnya. Kita klik di bagian expert mode. Terus di bagian sini kita masuk ke bagian software. Kita hilangin centangnya ya, supaya dia nggak ngebawa-bawa temannya, ngebawa-bawa driver aplikasi bawaannya. Terus ya nggak ada yang dicentang lagi. Langsung kita masuk ke bagian driver. Di bagian driver bisa kita lihat di sini ada chipset. Nah ini di bagian sound mic nih, di bagian NVIDIA GeForce gak apa-apa, tapi untuk di bagian audionya ya kita jangan centang, kita ngambil dari website aja, malah lebih bagus ya. Nah ini di bawah nggak usah kita centang juga, yang kita centang hanya ini aja. Langsung aja kita install drivernya. Oke, penginstalan driver sudah hampir selesai. Jadi dimaklumin ya kalau ketika install driver ada gambar-gambar berkedip seperti itu hal yang wajar. Iya, proses penginstalan driver sudah selesai. Artinya sekarang kita harus merestart komputer kita kawan. Aplikasinya udah ditutup, sekarang kita restart komputernya. Oke kawan, sekarang kita mau install ya driver audio bawaan si motherboard. Kita klik aja, next sampai kelar. Dia minta restart lagi. Oke kawan, proses penginstalan driver sudah selesai ya. Sekarang hanya perlu men-setting beberapa aplikasi dan di bagian control panel. Sebagai contoh, kita masuk dulu ke bagian NVIDIA control panel. Di sini ada yang mesti dirubah di bagian sini nih, adjust desktop size and position. Kita kasih full size, full screen. Oke. Sebagai contoh lagi di bagian si cleaner. Si cleaner ini mesti di setting juga di bagian option, privacy-nya dihilangin centangnya. Update-nya dihilangin semua centangnya. Smart cleaning-nya dihilangin centangnya. Oke. Kalau di bagian Google Chrome, di bagian Google Chrome ini settingannya sesuai selera ya. Yang penting itu di bawah nih, di bagian sini nih. Di bagian Google Chrome kita harus men-setting di bagian bawah nih, yang penting nih. Di bagian bawah ada yang namanya continue running backup apps when Google Chrome is closed. Nah, ini kita matikan ya. Untuk di bagian Firefox, paling auto update-nya aja yang dimatiin. Terus di bagian Microsoft Office ininya dihilangin centangnya. Kita next. I don't want to use Microsoft Update, finish. Nah ini Office-nya udah siap dipakai nih, tuh ya. Tuh kita udah Microsoft Office-nya ya, biarpun emang ini bajakan. Oke, terus apalagi yang mesti disetting ya? Sekarang kita masuk di bagian control panel, di bagian system and security. Action center-nya ya udah benar. Di bagian notifikasinya gimana, masih rewel enggak? Udah dimatikan semua ya. Ini udah dimatikan semua, masih settingan yang tadi. Di bagian sistem proteksi periksa lagi. Off ya sistem proteksinya. Di bagian auto update yang mesti disetting juga udah off.
firewall ini tergantung masing-masing ya. Menurut saya ini mesti dimatiin kalau sering ngopi paste lewat LAN. Terus di bagian hardware and sound, di bagian sound kita lihat ya defaultnya udah bener. Ini speaker include di dalam casingnya, bawaan build up. Di bagian recording ini di disable, soundnya udah. Di bagian komunikasi segala macam udah. Terus di bagian power option ini bisa kalian atur ya. Ini komputernya mati berapa menit, tidur berapa menit ya. Saran saya untuk yang bawahnya ini never aja, biar komputernya nggak sleep ya, cuman monitornya aja yang mati. Kalau kalian mau hidup selamanya boleh di setting ininya. Lalu di bagian waktu dan tanggal kita bisa nyeting tanggal ya seperti ini ya. Lalu di bagian waktu dan tanggal kita bisa setting semau kita ya, sesuai selera. Mau itu formatnya hari dulu atau bulan dulu, itu tergantung selera. Yang intinya sepertinya ini udah disetting semua. Oh iya, satu lagi Windows Defender. Windows Defendernya. Nah ini Windows Defendernya saran saya dimatiin aja, karena kita udah pakai semadap ya. Saya juga nggak suka sama Windows Defender. Kalau cara matinya seperti ini ya. Nah kalau Windows Defender 2007 Windows 7 ini menurut saya nggak guna ya. Malah lebih bagus Windows Defender dari Windows 10. Oke kawan, proses penginstalan Windows 7-nya sampai di sini aja dulu ya. Jadi tadi kan kita udah bikin video tutorial persiapan sebelum menginstal Windows, ke flash disk, cara setting BIOS, terus cara menginstal Windows dengan boot manager satu partisi, menginstal software dasar, menginstal driver, nyeting control panel, nge-backup, ngebuat sysprep, ya kan? Nah, jadi mungkin sampai di sini aja video tutorialnya. Nah, ini ada pun satu lagi yang terakhir. Di sini kan bisa kalian lihat ya, ini ada serial number ya, produk key. Nah, saya nggak maksa kalian untuk membeli produk yang asli. Cuman seenggaknya kalau kita udah mampu, belilah produk yang asli gitu kan. Nah, balik lagi kepada kalian ini masing-masing. Kalau kalian mau nge-crack atau kalian mau original, balik lagi ke masing-masing pribadi kalian gitu kan. Oke, jadi misalnya nanti ini komputer udah rapih ya, udah ada banyak gamenya, aplikasi, emulator, edit video, edit foto gitu kan, Photoshop, CorelDRAW segala macam. Komputer dipakai untuk warung, untuk kantor, sekolah, warnet, atau untuk di rumah misalnya di komputer. Terus kalian udah pakai berhari-hari dan kalian merasa komputer ini oke-oke aja gitu kan. Saran saya, komputer kalian harus di backup juga. Kenapa? Supaya nanti di sini kan ada file backup nih. Nah, ya ini supaya nanti kalau komputer kalian error, kalian gak usah nginstal ulang dari awal. Di sini kalian buat nih satu nih file backupan lagi. Kalau kalian nggak tahu cara nge-backupnya, ada kok tutorialnya di YouTube. Nanti juga saya tulis di deskripsi linknya. Jadi kita kan udah berhasil ya cara nginstal Windows 7 dengan software dasar, di sysprep juga untuk di restore ke komputer lain kalau kita ingin jadi tukang install laptop orang atau PC orang. Dan juga kita buat satu lagi untuk backupan komputer kita sehari-hari. Oke kawan ya, mungkin segini aja dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua yang sedang belajar. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf apabila saya salah dalam menjelaskan, mohon maaf apabila saya ngomong kecepatan dan gak jelas. Saya mohon maaf kepada kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.